Yang ini apa yang ini? Yang slide 2 apa 4? 2. Dulu dong. Kalau kita pakai slide 2, ini gimana ya? Kalau kita pakai slide yang ini, jadi Z alpha 5%, alpha ini berapa? 99%. Z alpha 99%, berarti alfanya 1%, itu sama dengan berapa? Mantap ya. Di sini kayaknya ada nih. 99%, berarti yang mana nih? Z alpha 99%. Berarti ya 2,5. Hah? 2, yang mana sih yang baris 1, 2, 3, 4? Baris 1. Z alpha 1%. Berarti yang mana? Yang ini 1, 2, 3, 1 yang atas atau yang bawah? Berarti 2,5. Biar. Kemudian kita dapat angka lagi sehingga prevalensinya diduga sebesar 40%. Berarti kita dapat nilai P. P-nya 0,4. Terus kita dapat nilai kesalahan yang dapat ditolerir. Berarti D-nya 0,05. Oke. Benar. 0,05. Tinggal dimasukkan aja 2,576 P kali 1 min P 0,4 kali 0,6 dibagi 0,05 ini berapa? Yang kemarin pakai ini 1 kali aku kok 0,6 tadi nggak tahu ya yang rumus Z-nya itu dikuadratin yang Z nilai Z misalnya kemarin itu rumusnya di bunga muda itu Z-nya kuadrat. Saya cek dulu. Iya. Kamu juga kebetulan juga. Saya punya bukunya. Divalidasi dengan S1. Ini data asli belum ya? Belum ya? Kan kalau kita pada posisi one sample proportion ya, berarti persen. Oh iya ada kuadratnya ya. Z kuadrat 1 min alpha per 2 P kali 1 min. Oke. Iya. Kosong gitu nggak sih? Coba harus hapus. Sekarang kita ke nomor 2. Oh yang nomor 2 kita pakai yang mana ini? Uji hipotesis apa pendugaan? Pendugaan. Angka prevalensi TKS gigi pada anak sekolah di suatu daerah 25%. Berapa jumlah anak yang diambil sebagai sampel dalam survei jika diinginkan 8% tingkat kesalahan mendapatkan prevalensi 2% dan tingkat kepercayaan 5%. Oke ya, pendugaan. Pendugaan yang mana satu populasi apa yang dua populasi? Satu.
Satu populasi yakin dari satu populasi itu terdapat di informasi yang mana? Populasinya apa di sini? Anak sekolah. Oke, anak sekolah di sebuah daerah X gitu ya. Berarti angka 25% itu angka apa? Angka P, kemudian angka 8% itu angka apa? Angka D, kemudian mendapatkan angka prevalensi 20%. Nah, ada angka dua angka ini. Angka prevalensi KDSI pada anak sekolah di suatu daerah 25%. Terus kemudian yang di bawah, jika tingkat kesalahan yang diinginkan 8%, mendapatkan angka prevalensi 20%. Berarti 20% apa 25% ya P? Yang mana? Membayangkannya begini, misalnya dinas kesehatan itu mengeluarkan angka prevalensinya 20%, 25% kan gitu ya. Angka prevalensi karies gigi pada anak sekolah di suatu daerah 25%. Jadi bayangan kita 25% itu yang mengeluarkan siapa? Dinas kesehatan yang berwenang di wilayah tersebut. Terus di bawahnya, jika diinginkan 8% tingkat kesalahan, mendapatkan angka prevalensi 20%, berarti 20% yang bawah itu angka apa? Angka? Kamu pakai Indofood kan? Jadi logikanya, misalnya Anda penelitian, tes skripsi, kemudian tentang TB misalnya gitu. Dapat informasi dari kota Surabaya, TB di kota Surabaya itu prevalensinya 25%. Ya, sudah. Oh tinggi ya. Oh berarti saya penelitian TB aja deh di Surabaya. Terus kamu kan terjun kan ke masyarakat, kepilih kecamatan yang paling tinggi Mulyorejo, pergilah ke Mulyorejo melakukan survei. Survei yang kamu harapkan itu kan juga harapannya ya mendekati 25% ya harapan kita. Nah di sini kita harapannya 20%. Berarti 20% di sini angka apa? Angka estimasi proporsi yang diharapkan. Ya. Jadi diduga. Berarti kalau misalnya masuk ke rumus, P-nya yang mana? Yang 20 atau yang 25? Yang 20. Karena kita mengestimasi 20%. 25%-nya itu hasil populasi sudah. Kita melakukan survei, dari survei tadi kita estimasi 20%. Nah, ketika saya sebagai peneliti, saya kepinginnya 20%. Maka saya butuh berapa sampel saya? Ketika D-nya 0,08 dan ketika alfanya 5%. Salah, kan dia tadi ngecek bukunya. Itu kalau dihitung berapa sih? Itu Katanya itu. uang muda nggak lihat tapi Kalau dihitung apa berapa? kayak gini? Iya. Uang muda Oh, nggak iya, pakai iya. ini. Karena nanti kok dikuadratin kali sama cek. Tapi saya Z-nya itu 2,5. Udah dia. Kayak dia. 2,58. Iya. Ibu lihat yang 2,7. 2,5. Oh, dibulatkan. Dibulatkan. Enggak apa-apa. Ketemunya 640. 640. Kalau yang nomor 2? Kalau yang nomor 2 kan berarti kita Z alpha 5% itu 1,96 ya. T-nya 20%, D-nya 0,08. Sama kan hasilnya. Tapi aku nggak tahu apakah dia juga kuadrat atau tidak. Oh iya, salah dari itunya bro. Iya kuadrat.
Ya aku juga sama 39. nggak dikuadratin soalnya. Itu semuanya itu harus ada. Nggak tahu ya kalau semua, tapi ada beberapa udah kuadrat kok. Ini juga ada. Mana Coba kamu bawa ini. Enggak. Nggak tahu ya, Oh, yang beda ini, soalnya. rumusnya. Iya makanya beda kan Z-nya. Di rumusnya kan beda. Enggak ada pakai kuadrat. Iya berarti itu dong. Oh gini. Ya harus nulis. Oh bisa. Oh iya, emang gitu ya. Iya harus nulis. Terus lagi ya. Iya. Z, 1 Dikopas aja nih. alfa 2. Soalnya juga gini kan kalau kerjanya. Hah? Aku ngerjain besok-besok juga cuma tapi kita huni ditanya dijawab aku langsung pakai sama dengan dia sama dengan aku ini aja bahkan pakai ini Oh iya tahu aku. dulu Tahu, waktu ya. kecil. Jadi nggak sih itu? Kayak orang kerja. Dan Oh, kontrol Z aja. Mana ya? kalau yang nomor 2 berapa hasilnya? Nggak dikuadratin. Yang 1, ini dong. Ini jawaban kita nomor 3. Kalau nomor 3, oke ini kira-kira apa ini? Uji hipotesis. Kita menyimpulkan uji hipotesis dari kalimat yang mana? Menguji. Oke. Berapa jumlah pasien yang diteliti untuk menguji apakah perawatan baru gitu ya? Iya. Oke. Terus kemudian satu populasi atau 2 populasi? Satu populasi. Kenapa diputuskan satu populasi? Populasinya berarti apa? Ya, pasien dalam perawatan bedah gitu ya. Pasien dalam perawatan bedah di mana di situ diterapkan ada perawatan baru, ya, metode baru. Terus kita punya angka nih, angka keberhasilan dalam perawatan bedah sebesar 70%. Oke, kita keep dulu ya. Angka 70% tadi. Soalnya 70%-nya itu munculnya 3 kali, 70. Misalnya pas tak gaya beda 70, 72, 75. Nanti yang maksudnya yang mana ya? Perawatan baru yang diusulkan diduga mempunyai tingkat keberhasilan di atas 70%. Ada metode baru yang diterapkan itu diduga mempunyai tingkat keberhasilan di atas 70%. Berapa jumlah pasien yang diteliti untuk menguji apakah perawatan baru lebih besar dari 70% dengan tingkat kepercayaan alfa 5%, power uji 90% dan perbedaan proporsi keberhasilan 10%. Oke, tadi kan uji hipotesis ya. Uji hipotesis 1 ke 2 populasi? 1 ya. Uji hipotesis 1 populasi. Oke, ini uji hipotesis 1 populasi. Berarti kita butuh angka Z alfa. Ada alfanya berapa? Ya, belum. Cuma 5%. Oke. Iya, Kita fatanya butuh belum. angka Z beta. Betanya berapa? Koordinat dari Alfa betanya 90%. Oke. Kita butuh angka P0. P0-nya berapa? 70%. Kenapa 70% jadinya P0? Awalnya. Kemudian PA-nya berapa? 80. Kenapa kok jadi 80? Ini tuh. Itu ada apa ya? Enggak tahu. Ya, karena perbedaan proporsi keberhasilannya 10% dan yang diharapkan lebih besar dari 70%, berarti 80. Aku pakai mana ya? Z alfa kedua dengan alfa 5% berarti berapa? 1
1,96. 1,96, terus Z beta dengan beta 90%. 1, 1,645 ya. 10% tadi. 1,645. Z alfanya 1,96, Z betanya 10%-nya itu buat betanya, bukan Lo betanya apa. kan dari ini, Maksudnya dari 9. Z betanya 1,645. Dari 90 Ketika dikurangi betanya 1. 90%, ketika alfanya 5%, berarti Z alfa ini 1,96. 1,645. Z betanya. enggak nyambung. Bingung, Bu. Bingung Z1 min alfa per 2 sama Z1 min beta. Oh, oke. Iya. Jadi itu sebenarnya hanya pada begini aja. Kalau misalnya kita Z alfa per 2, Kayak Z alfa YouTuber per aku ini 2 ya. itu kan kita melihatnya pada dua sisi kurva. Jadi ini alfa per 2, ini alfa per 2. Tapi kalau misalnya salah satu sisi kurva langsung ini 5%. Tapi istilahnya kan sama aja ya. Pada posisi ketika ditotong ya 5%. Jadi pada waktu melihat rangkuman dari tabel ini tadi yang PPT slide 3. Nah ini ya ini pada posisi sudah kanan kiri. 1,64, 1,96 itu posisinya sudah kanan kiri. Kanan kiri dijumlahkan 5% itu 1,9. Satu min alfa. Nah ya saya bingung ya. Misal alfanya 5%. Kadang kan kita misal 5 alfa 5%, terus kan yang dilihat 5%-nya 0,05 nggak sih? Padahal di sini alfa per 2. Itu kan bingung. Oke, sekarang yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 itu uji hipotesis apa estimasi? Berarti yang tadi alfanya buat alfa. Hipotesis. Itu dari ini Hipotesis di sini, di sini ada kata-kata untuk menguji perbedaan. Gitu ya. Terus kita dapat cerita nih, membandingkan 50 neurologi dan 50 yang tidak mengalami neurologi. Kemudian di antara 50 yang neurologi tadi 30-nya 30 orang dari subjek yang menderita neurologi dan 25 orang yang tidak menderita neurologi merupakan pekerja industri. Oh, berarti yang 30 orang dari yang neurologi itu terpapar bahan kimia gitu ya. Yang 25 orang yang tidak neurologi terpapar bahan kimia. Oke, berarti 50, 30-nya sama 50, 25-nya. Berapa besar sampel yang harus diambil untuk setiap kelompok? Berarti ini uji hipotesis berapa populasi? Dua populasi. Karena ada yang neurologi, ada yang tidak neurologi. Dengan tingkat kepercayaan alfa 5%, power uji beta 90%. Karena alfa 50% berarti dia 1,96, kemudian ini 10% berarti 1,645. Dua populasi uji hipotesis. Uji hipotesis dua populasi. Untuk dua populasi satu Z alfa per 2 tadi sudah 1,96, Z beta tadi sudah 1,645. P1-nya berapa? Dari 30 per 50. 30 per 50. P2-nya 0,5 dari 25 per 50. Kalau P bar 0,55 dari
Itu kan pakai persen. Mungkin berarti dapat ya. Ini R-nya berarti ketemu berapa? Itu tuh kalau uji berarti harusnya gitu. N-nya ketemu? ya benar betul sama maunya lagi Kan korelasinya tadi ini belum Kalau ketemu misalnya ketemu 120 itu berarti maknanya apa? per 2 itu pakai 5%, baru pakai ini power kursi sebesar 90%. Ya, Nah, berarti berarti yang neurologi kursinya 90% diambil ini 120, yang tidak neurologi diambil 120. Berarti total nomor kita 240. Oke, nanti untuk soal-soal yang lain bisa dikerjakan di sini ya. Di sini ada banyak contoh kasus. Banyak contoh kasus ini nanti bisa dibaca untuk dikerjakan di sendiri hebat. ya. Aku juga baru Ada cara kalau ini udah penyelesaiannya dari juga, sana. ada solusinya juga. Kan ada tabel Z kalau nggak Bisa salah. dilihat. Kayaknya sih ada sih. Aku belum lihat. Ada pertanyaan? Tidak. Kita sekarang masuk ke yang besar sampel untuk uji 2 populasi tapi Masih ya, di- bukan proporsi tapi yang ini. 2 sampel uji 2 min. Kalau tadi kan proporsi. Nah kalau uji 2 min ini bagaimana kalau 1 min itu enggak ada, jadi adanya ya 2 min. Kalau 1 min sebenarnya ya ada juga sih, tinggal mengadaptasi formula ini. Masih ingat dulu pada waktu kita mempelajari materi uji T? Masih ingat? Apa, Bu? Perbedaan. Iya, perbedaan. Kita buka aja PPT-nya. Sudah terlalu banyak uji. Perbedaan uji T itu ada 3 kan? Ada 1 sampel, ada 2 sampel saling independen, ada 2 sampel saling berpasangan. Nah kalau uji 1 sampel itu dibandingkan dengan sebuah nilai standar tertentu ya. Tapi kalau yang 2 sampel untuk uji T 2 sampel itu ada 2 kondisi. Kondisi ketika variannya homogen dan kondisi ketika variannya heterogen. Maka sebelum masuk ke uji T kan kalau setiap uji setelah hipotesis maka kita akan menghitung statistik ujinya, statistik hitungnya. Nanti statistik hitung akan dibandingkan dengan tabelnya. Baru H0 ditolak atau H0 diterima ya. Kalau yang uji 2 sampel independen itu dicek dulu variasinya homogen atau heterogen. Kalau seandainya dia homogen, nah ini kalau seandainya dia variasinya homogen, maka variasi itu kan standar deviasi atau varians ya. Kalau homogen maka si variasinya itu digabung. Variasi antara 2 kelompok itu digabung. Jadi S1 kuadrat dan S2 kuadratnya itu digabung. Jadi S gabungan ini, baru S gabungannya ini masuk ke T hitungnya. Baru T hitungnya dibandingkan dengan tabel, H0 diterima atau H0 ditolak. Nah sekarang kalau heterogen itu kan berarti variasi kelompok 1 sama kelompok 2 kan tidak sama. Karena tidak sama ya nggak digabung, dipakai sendiri-sendiri. Kemudian dimasukkan ke rumusnya baru dibandingkan sama tabel. H0 ditolak atau H0 diterima. Kalau yang berpasangan sebenarnya konsepnya sama saja. Cuman ketika berpasangan yang dimasukkan itu adalah rata-rata selisihnya antara sebelum dan sesudah. Dihitung rata-rata dari selisihnya dan standar deviasi dari selisihnya. Oke. Konsep itu dibawa ke rumusnya menghitung besar sampelnya.
Sebenarnya untuk yang proporsi itu juga sama. Konsepnya uji perbedaan dua proporsi dibawa ke rumus yang tadi sama. Dan polanya juga sama. Rumusnya hampir mirip-mirip. Kita pakai rumusnya yang independen. Dua populasi ini kan berarti independen kan, kayak seperti tadi neurologik sama yang tidak neurologik, berarti kan dua populasi yang berbeda. Berarti kita rata-rata untuk menghitung dua populasi itu kita pakai rumusnya yang independen. Karena independen itu populasi variansnya itu bisa mungkin bisa heterogen. Jadi sebenarnya tergantung dengan informasi yang Anda dapatkan dari kasusnya, dari sampel Anda. Informasi dari sampel Anda tadi itu misalnya heterogen, ya berarti ketika masuk ke sini, ini kan rumusnya 2 kali variasi. Variasinya siapa? Kan kelompoknya ada 2 ya. Kalau kelompoknya ada 2, kalau pakai rumus yang P tadi, P1 plus P2 dibagi 2 ya. Ini kalau heterogen juga begitu, S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dibagi 2. Tapi kalau homogen kita pakai ini, digabung dulu jadi S gabungan dikuadratkan baru masuk ke sini. Nah itu kondisional menyesuaikan populasinya. Tapi masalahnya kok kita loh pada posisi mau ngambil datanya itu belum ada. Jadi kan kita nggak tahu ya si data tadi akan heterogen apa akan homogen. Nah terus gimana? Nah itu kita bisa pakai populasi sebelumnya yang dipakai oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang kita pakai, yang akan kita lakukan. Itu dia biasanya variasinya homogen atau heterogen. Nah kita bisa pakai informasinya dia. Jadi mau digabung atau mau S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dibagi 2 akhirnya jadi top kuadrat, atau mau gini kan, di full atau digabung. Z alpha per 2 Z beta sama seperti tadi. Kemudian per min mu 1 min mu 2 kuadrat. Ini sama seperti P1 min P2 kuadrat. Ada rumus kedua. Sebenarnya rumus kedua itu ya sama saja seperti rumus pertama. Tapi rumus kedua ini mungkin lebih diperlebar gitu aja. Kalau Anda lihat 2 tol kuadrat ini kan sama ini ya. Ini juga 2 tol kuadrat sama Z alpha Z beta. Nah, ini Z T1 itu Z alpha, T2 itu Z beta. T1 plus T2 dikuadratkan, ini di sini Z ditambah Z beta dikuadratkan sama kan, nah, ini warnanya. Terus 2 kali delta kuadrat. Ini delta kuadrat, delta itu kan sebenarnya juga mu 1 min mu 2 itu kan delta, selisih. Deltanya dikuadratkan. Jadi lagunya kan sama ya, rumus ini sama rumus ini. Nah cuman delta di sini apa? Delta di sini bukan selisihnya kelompok 1 sama kelompok 2, tapi selisihnya kan ini lebih dari 2 kelompok. Untuk uji hipotesis yang kelompoknya lebih dari 2 kelompok atau populasinya lebih dari 2. Misalnya ada penelitian tikus yang di treatment pertama, tikus yang di treatment kedua, tikus yang di treatment ketiga. Berarti kan populasinya nggak 2, ada 3 kelompok tikus. Terus kita pakai apa? Ya pakai ini. Deltanya itu adalah selisih yang dikehendaki oleh peneliti. Katakanlah misalnya tikus yang dapat treatment 1 tadi obat dosis 5%, treatment 2 10%, treatment 3 15%. Menurut teori paling optimal itu 10% saya begitu, menurut teori. Nah, saya sebagai peneliti itu menghendaki selisih ketika dia 10% dan ketika dia pakai persen yang lain, dosis yang lain, yang menurut peneliti sebelumnya itu paling lemah, itu akan terjadi perbedaan sebesar 5 gram per apa misalnya begitu ya satuannya. Nah itu delta. Jadi delta itu adalah selisih yang dikehendaki oleh peneliti. Ketika peneliti sebelumnya itu menemukan
selisihnya dia itu 10, misalnya dia percobaan 5%, 10%, 15% dosisnya, terus dia menemukan jarak paling optimal itu pada 15%, dan jaraknya dengan perlakuan sebelumnya itu sekitar 10 satuan. Berarti kalau kita ingin melakukan penelitian yang sama dengan penelitiannya dia, maka kita akan pakai delta 10 lebih besar dari 10 apa kurang dari 10? Kurang. Misalnya si X gitu ya, Bumah mudah melakukan penelitian, ada 3 kelompok tikus, masing-masing dapat treatment 5, 10, 15. Hasil penelitian Bumah mudah 15% ini yang paling optimal. Jaraknya dosis 15% dengan dosis sebelumnya itu 10. Bumah mudah berhasil menemukan 10 jaraknya. Nah sekarang kita mau menduplikasi penelitiannya Bumah mudah, tapi mungkin untuk bukan tikus gitu, monyet misalnya begitu ya. Kan kalau penelitian biomedis itu kan kita penelitiannya bertingkat ya. Kalau tikus sudah berhasil, nanti naik monyet berhasil, terus naik apa, terakhir manusia kan gitu. Nah kita mau ke monyet. Nah berapa besar selisih yang akan kita pakai? Kalau Bumah mudah tadi berhasil menemukan 10, maka kita 10 juga, kurang dari 10 apa lebih dari 10? Kenapa kurang dari 10? Alasannya apa? Ya? Makin kecil perbedaannya. Makin kecil perbedaannya itu berarti menandakan apa? Makin aku Sama. Makin akurat? Oh, sama aja ya. Makin mirip? Makin mirip bukannya makin nggak berhasil. Iya ya. Oke, gimana logikanya? Bisa kayak gitu. Mikir waktu. Oke, sekarang kita kembali ke konsepnya uji hipotesis. Misalnya ini kelompok A, tikus A tadi ya, ini tikus B. Tikus A sama kelompok A sama kelompok B, kita mau cari perbedaannya pakai alfa 5%. Nah, ini alfa 5% itu cut off-nya di sini nih, alfa 5%. Sekarang saya punya lagi hasil penelitian yang lain, ini begini. Oke, kan lebih besar ya. Ini misalnya alfa 10%, cut off-nya di sini. Penelitian yang ini sama penelitian yang ini itu bagus yang mana? Yang atas. Bagus yang atas. Kenapa yang atas? tingkat kesalahannya Oh. Tingkat kesalahannya kecil. Oke. Kalau seandainya kita ingin meneliti ini, saya punya gambar lagi. Gambar yang ketiga saya gambar di sini aja, biar ketok bedanya. Sama gini. Ini kecil banget ya, lebih kecil dari ini. Cutoff-nya di sini. Ini misalnya alfa 1%. 1, 2, 3 berarti yang paling bagus penelitian yang mana? 1, 2, 3. 3. Kenapa yang 3? Kesalahannya kecil. Artinya perbedaan antara A sama B ini kan semakin tipis ya. Kalau ini kan yang ini kan yang beririsan banyak banget. Yang ini juga masih banyak walaupun lebih kecil daripada ini, tapi lebih baik. Ini yang beririsan sedikit, berarti kan penelitian ini yang bagus. Nah itu konsepnya sama seperti delta. Jadi semakin deltamu kecil kayak gini, maka penelitian kita semakin strict, penelitian kita akan semakin baik. Jadi kalau Bumah mudah sudah menghasilkan 10 perbedaannya, ya kita harus lebih kecil daripada 10. Lebih kecil daripada 10 itu artinya kan beda banget gitu ya. Lebih beda lagi daripada yang sudah ditemukan sama Bumah mudah. Konsepnya Alasannya berarti yang jadi pada waktu misalnya kalian mau mengadakan penelitian eksperimental,
Terus membaca referensi berarti kita harus lebih baik dari referensi tadi. Karena referensi itu berarti penelitiannya sudah dilakukan. Nah, sekarang kedua rumus ini kan hampir sama. Kalau seandainya kita dapat angka 30, berarti maknanya apa? Kelompok 1 30, kelompok 2 30, berarti sampel kita sebanyak 60. Kalau ini misalnya kelompok saya ada 4, terus R-nya setelah dihitung 15, berarti R lebih besar sama dengan 15, itu maknanya apa? R lebih besar. Misalnya ini udah dihitung ya, dihitung hasilnya itu 15 yang ada di belakang ini, berarti kan R lebih besar sama dengan 15. Berarti itu maknanya apa? Penelitian saya mau melakukan 4 treatment. Berarti itu maknanya apa? Setiap treat Masing-masing dari keempat treatment tadi jumlah jumlah replikasinya lebih dari sama dengan minimal 15. Jadi kalau misalnya mau 17 ya boleh, pokoknya minimal 15. Makanya di sini simbolnya R lebih besar sama dengan 15. Artinya minimal saya menggunakan replikasi 15. Jadi tadi itu misalnya ada 4 apa? 4 gitu. Yang ini 50 apa? Belum. Kita lihat video nih. Lupa kayaknya. Skip. Nah ini rumus yang lainnya lagi. Ini kan rumusnya si Cochrane. Ini rumusnya si Tukey. Tujuannya sama, menghitung berapa replikasi. Ini juga begitu, menghitung berapa replikasi. Tujuannya sama, cuma pendekatannya beda. S itu standar deviasi. Kita dapatkan dari mana? Dari penelitiannya dahulu. Ya penelitiannya belum mudah nanti ya. Terus di sini ada Q dengan apa? Dengan nilai dengan jumlah pelakuannya T, dan F2 itu derajat bebas. Ini F2 derajat bebas, jumlah perlakuan sama jumlah kelompok. Jadi misalnya contohnya misalnya gini. Nanti kan ada treatmentnya ada 4 A, B, C, D. Masing-masing ini ada replikasi. Tikusnya di sini ada sekian-sekian gitu ya. Nah ini namanya replikasi. Tikus ini ternyata saya nggak bisa mendapatkannya dalam bentuk usia yang sama, terus sama berat badan sama, gitu kan? Harusnya homogen ya tikusnya. Ada 2 kelompok tikus. Karena susah mendapatkan berat badan yang sama. Ini tikus yang cenderung gemuk, ini tikus yang berat badannya di bawahnya. Jadi ada 2 kelompok. 2 kelompok itu yang disebut sama M sama P, jumlah kelompoknya sama jumlah perlakuannya. Nah itu F2. Jadi pada waktu kita mau melihat tabel Q kuadrat, ini tabelnya nilai tabel upper percentage point of the student size ring. Ini di Google aja, di Google ada. Kemudian pada waktu melihat tabel, lihat P itu berapa jumlah perlakuannya, jumlah perlakuan ini kan. Kemudian F itu derajat bebas dari jumlah kelompok dikurangi 1 kali jumlah perlakuan dikurangi 1. Misalnya kalau jumlah kelompoknya ada 2 min 1, jumlah perlakuannya ada 4 min 1. Terus yang ini adalah tabel F, tabel yang biasanya Anda pakai kalau pakai tabel ANOVA. Derajat bebas error, derajat bebas sini dibagi D kuadrat D
jumlah jumlah selang yang diinginkan atau delta ini. Jadi bisa pakai rumusnya si Tuki, bisa pakai rumusnya si Cochrane. Kemudian ada lagi, masih menghitung replikasi. Bukan find the F itu bukan. Nah ini masih menghitung Yang di replikasi. F itu Kalau ini iya tabelnya. Tapi kalau ini kan nggak tahu apa. rumusnya si Federer. Bukan. Rumus ini banyak dipakai sama orang-orang FKH. Itu apa bukan? Itu apa bukan? Sudah. Pada waktu mata kuliah apa ya? Parametrik mungkin ya. Anda pernah dapat randomized complete design, randomized block design itu pernah ya? Berarti paham maknanya ya? Randomized complete design sama randomized block design itu maknanya apa, paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ini. Paham ya? Maknanya? Oh nilai tabel. Insya Allah. Kalau yang saya gambar tadi ada kelompok A, B, C, D, misalnya itu treatment. Terus tikus subjeknya dibagi menjadi kelompok berat badan kelompok 1 sama berat badan kelompok 2. Itu berarti kalau kita mau nyusun desainnya pakai complete design atau block design? Complete block. Oke, block. Yang jadi bloknya apa? berat badan. Paham ya? Bedanya juga ada di sini nih, bedanya. Kalau complete design itu sama seperti ANOVA 1B, ya 1B ANOVA. Kalau block design itu sama seperti ANOVA 2B. Ini tabel ANOVA-nya ANOVA 2B. Kelompok perlakuan, derajat bebas perlakuan, derajat bebasnya blok, error, total kan gitu. Tapi kalau 1B, nah ini 1B, cuma ada perlakuan aja, error, total. Ya. Ini yang complete design, ini yang block design. Nah sekarang hubungannya sama ini itu apa? K R-1 lebih besar daripada 15, hubungannya itu ini. beda-beda dengan ini. K R-1 itu hubungannya sama ini. Error ini itu harus lebih besar sama dengan 15. Nih. K R-1 lebih besar dengan 15 itu derajat bebasnya error. Ini kalau K-nya dikeluarkan kan sama dengan R-1 ya. K dalam kurung R-1 ya. Itu sama seperti rumusnya ini. Nah ini juga begitu. Ini sama seperti derajat bebasnya ini. R-1, K-1 harus lebih besar daripada 15. Ini. Jadi R itu jumlah row-nya, jumlah bloknya, K jumlah kolomnya, jumlah perlakuannya. Tinggal dimasukkan, nanti kita akan bisa mengetahui berapa replikasi R row-nya yang harus kita lakukan. Jadi ada 3 rumus ya. Rumus menurut Federer, rumus menurut si Tuki, rumus menurut si Cochrane. Cochrane itu lebih oke, 2. Banyak apa? Oke, satu lagi. Yang ini Minimal 15. itu adalah Kan udah sama dengannya. rumus Lebih dari sama untuk dengan menghitung berapa jumlah sampel. Berarti Kalau dibiarkan minimal uji yang 15. mau kita pakai itu uji korelasi. Jadi misal Anda mau melakukan uji hubungan antara X sama Y. Menurut penelitian sebelumnya, faktor resiko merokok pada penyakit jantung koroner itu mendapatkan korelasi 0,6 menurut penelitian sebelumnya. Nah ini R.
Jadi ketika penelitian sebelumnya itu sudah mendapatkan R 0,6, terus saya mau melakukan penelitian lagi yang sejenis tapi untuk populasi saya R 0,6 dengan alfa dan beta yang diketahui, maka berapa jumlah N yang harus saya ambil? Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya tadi kan Anda mau melakukan penelitian merokok sama penyakit jantung koroner. Itu misalnya mau dicari penelitian kayak gitu kan udah banyak. Menurut si A itu dapat R-nya 0,6, menurut si B 0,5, menurut si C 0,3. Nah terus mana yang akan kita ambil? Si A, si B, atau si C? Menurut si A itu 0,6 menghasilkannya. Jadi korelasi antara merokok sama jantung koroner itu 0,6. Si B melakukan penelitian juga. Si B menghasilkan korelasi 0,5. Si C menghasilkan korelasi 0,3. Nah, Anda mau menghitung berapa besar sampel yang harus saya ambil. Kalau saya mau melakukan penelitian sejenis di Mulyorejo, nah berarti saya mau ngambil infonya si A, si B, atau si C? Yang paling tinggi? Berapa satu? Oke, logikanya begini logikanya. Ketika korelasinya tinggi, itu berarti peneliti tersebut berhasil menemukan bahwa si merokok berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Kalau peneliti sebelumnya sudah berhasil menemukan, misalnya katakanlah peneliti sebelumnya itu menghasilkan korelasi 0,8, kan tinggi banget itu ya. Kan sudah terbukti, berarti penelitian itu layak untuk diulang lagi nggak? Ya, kenapa enggak? Iya, karena sudah terbukti sebesar 0,8. Kalau sudah terbukti kan berarti harusnya logikanya tidak layak untuk diulang lagi karena sudah terbukti. Berarti yang perlu diulang lagi itu yang korelasinya kecil. Kalau korelasinya kecil itu berarti dia masih gray area gitu lah ya, masih areanya itu masih layak untuk diteliti kembali. Jadi kalau Anda ngambil referensi untuk besaran R ini, ya ambil yang terkecil. Kalau R-nya kecil itu N-nya pasti tinggi. Tapi kalau R-nya besar, taruh 0,8 itu N-nya pasti sedikit. Karena logikanya, ya wis terbukti, ngapain dilakukan lagi? Ya butuh N kecil aja. Nah sekarang mungkin itu sudah dilakukan sama orang banyak. Kenapa saya lakukan lagi? Si C yang menghasilkan R 0,3 tadi, itu mungkin ada sesuatu di populasinya dia yang membuat dia hanya menghasilkan korelasi 0,3. Nah sesuatu tadi berarti layak diteliti lagi gitu. Untuk saya replikasi lagi penelitiannya si C. Logikanya makanya terus akhirnya kayak jadi apa ya, kayak jadi opsi buat para peneliti untuk mengutik-utik nilai waduh, saya hanya punya duit segini, kira-kira saya hanya bisa mencari sampel 120 nih. Supaya sampel saya 120, wah R-nya 0,4 kecil deh ya. Terus saya cari-cari referensi yang R-nya 0,4. Sering kali ini juga begitu. Ya sama seperti ini juga. Ini nilai D ini atau nilai D yang ada di sini. Oke, itu materi kita hari ini. Untuk contoh kasusnya, saya hanya punya yang rata-rata. Kalau yang korelasi nanti mungkin saya carikan. Tapi kalau misalnya ada semua bahan tadi itu ada di sini, semua bahan tadi. Jadi kalau misalnya mau membaca ini nanti saya share aja. Di sini banyak contoh kasusnya. Kita pernah lihat sampelnya. Misalnya, Kita pernah lihat. nah ini misalnya yang ini sampel size for continuous response variable itu estimasi 2 min gitu ya, 2 min. Ada yang
satu populasi ada yang 2 populasi, tadi sama Budian dikenalkan yang 2 populasi aja ya. Kemudian ada juga yang korelasi enggak ya? Korelasi enggak? Korelasi enggak? Ya, jadi ini tadi yang ada cuma yang ini, nanti silakan di situ ada banyak contoh soal. Terus kalau yang ini itu soal nomor 5, nomor 6, ada nomor hubungan atau 7. enggak tuh satunya apa? Berarti ini yang kita 5, 6, 7 Wanted itu dikerjakan dengan yang satu wanted, contoh-contoh dua tadi. itu tutor, berarti bahannya tutor atau wanted. tapi kita pakai bunyi tadi kan. Nggak ada pakai Misalnya nomor 5 aja, 2,5. nomor 5. Coba sih kita kerjakan nomor 5. Tapi ini kan perlu ya. Nah itu tadi aku bilang itu loh, yang apa ya, pagi dua Ini ciri-ciri kita ya. Jadi nomor 5 enggak kita dapat info cuma apa bisa aja. kan pernah nyari kok, pernah bilang bedanya wanted sama tutor di hipotesisnya beda. Itu mungkin Jadi nomor 5 kita dapat info coba wanted tutor. Nah dia coba wanted tutor. standar deviasi ya, berarti Bedaan S apa? S-nya 12. Terus dengan jumlah sampel 15. N-nya 15. Standar deviasi tekanan darah dari kelompok masyarakat yang konsumsi garamnya tinggi. Oh, garamnya rendah. Oh, ini konsumsi garam tinggi. Yang ini konsumsi garam rendah. S-nya 10,3, yaitu S ya, 10,3. Ya aku ini ada. Ini S1, Besar terburu ini ya. S2, ini N1. Ya bukan ini deh, 10,3 dengan kemarin jumlah tuh. sampelnya 20, berarti N2-nya 20. Jika tingkat kepercayaan alfanya 5%, power uji betanya 10%. Berapa sampel yang harus diambil agar mampu mendeteksi perbedaan tekanan darah antara kedua kelompok itu 2 mg. Oke, berarti mu 1 min mu 2 itu 2. Ini kan kita tidak mendapatkan informasi apapun tentang homogen atau hidrogen, berarti apa tadi yang dilakukan kalau tidak mendapatkan informasi dari soal? Dicari informasi dari referensi dulu ya, penelitian sebelumnya apakah homogen atau hidrogen, baru nanti kita putuskan apakah S1 sama S2 ini di rata-rata saja atau pakai S-pool. Misalnya ini pakai S-pool, berarti kita pakai S-pool akan 14 12 kuadrat ditambah 19 10,3 kuadrat dibagi 15 plus 20 Oke, kita dapat S. Kemudian S tadi dibawa ke sini, dikuadratkan dibawa ke sini 1,96 1,645 dikuadratkan dibagi yang ini 2. Nyaman itu kan ya kan? Bedanya ada di sini aja. Kamu bisa 1 sampai bawah itu pakai wanted semua. Kalau
kamu lihat dari 1 sampai bawah itu pasti pakai wajar semua. Kita tutup mungkin ada yang ditanyakan. Nah, itu aku mikirnya kayak udah biasa pakai itu, soalnya tutor itu buat apa gitu loh. Aku lupa, coba tanya apa? Bah, minta tanya ibunya aja langsung. Tanya ibu. Nah, ini contoh yang korelasi. Misalnya Atau kayak ciri-cirinya. Kan kita kan sempat ada uji pakai korelasi detail antara kedua itu ukuran apa ya? tersebut diperkirakan Kan baru ingat lagi. berapa jumlah sampel yang dibutuhkan jika alfanya 1%, Oh, bisa nyari kayak gini juga. betanya Nggak bisa tadi. 10%. Ayo, satu. Sini. Balik ke tabel yang biru. Jadi berarti kita pakai yang kan tadi pakai 2,56 itu kuantitas karena Nah, 1,96 Ini loh GTS. Mbak Lisa ya? Nggak tahu siapa. Coba. 1,96 Mbak itu Lisa. tutil Lisa. Oh, Lisa. 1,96. Jadi 1,96 itu ini titik ini 1,96, titik ini 1,96, ini 2,5%, ini 2,5%. Apa per 2, apa per 2. Jadi kayak ditambah gitu. berarti 1,282 nya itu apa Bu? Itu pada waktu kita menghitung sampel itu rata-rata kayak tidak pernah dibedakan apakah kita mau wantil atau tutil. Pada waktu menghitung sampel itu rata-rata kita akan selalu pakai tutil. Jadi jarang misalnya waktu saya penelitian saya nanti wantil ya. Itu jarang gitu. Makanya di dalam rumus besar sampel itu selalu Z alpha per 2 gitu. Tapi bukan kemudian kalau rumusnya Z alpha per 2 itu apa netherlux untuk alfanya dibagi 2 dulu ya sudah Z alpha per 2 itu menggambarkan kalau alfanya 5% di 5%. Bangga. Kenapa harus Jadi ada ketika duanya? menghitung besar sampel itu ya akan Kenapa selalu harus ada duanya? Kan kita bingung itu. Pikirannya 0,5% dibagi 2 karena jadinya per 2. dia itu menggambarkan menghitung besar sampel itu akan selalu memakai detail gitu. Harus tahu artinya. Jadi tidak kemudian letterlock itu alfanya terus kita bagi 2 terus habis itu pada waktu kita tabel itu kita nyari yang 0,025 itu enggak. Aku juga sih. Jadi sempet Kalau sempet kejebak itu. Ya itu 1,9. Alfanya 1% ya sudah 2,575. Berarti yang atas itu yang tutil ya, yang bawah yang Loh. Kebalik. Oh. Alfanya 10% ya 1,45. Berarti itu kembali ya, Bu? berarti kalau alfanya Oh iya. Oh, alah. Soalnya aku tuh tanya Oke. Berapa kesalahan dari Nabi? 2,576, Bener semua ya. 1,96, 1,645 gitu ya. Ya. Tapi kalau yang 2% itu jarang dipakai. Yang paling sering dipakai itu 5%, 1%, 10%. Kalau beta itu yang paling sering dipakai itu 5%, 10%. Itu paling sering dipakai. Jadi ya 1,65, 1,28. Paling sering dipakai. jadi kemarin waktu saya cari di Z alpha yang 2,576 itu saya bagi dulu hasilnya sama sih. Jadi kan 1 kurang 0,99 gitu. Nah kalau cari di tabel Z 1
1 dikurangi 0,99 1%. Iya. Nah, terus Baru alfanya 1%. tingkat alfanya 5%. Iya kan? 5%. Itu D-nya. Ini berarti kan. Kan kesalahan yang dapat ditolerir itu alfa kan? Nah, tapi di sini pakai tingkat kepercayaan. Kalau tingkat kepercayaan itu alfa. Kalau power uji itu beta. Ini Bu, karena biasanya kan waktu mata kuliah kemarin itu kita nyebut alfa itu kesalahan yang bisa ditolerir. Makanya kita bisa di sini ada kesalahan 5% sama tingkat kepercayaan 99% itu kita bingung mau pakai yang mana karena kita kebiasaan 5% itu alfa. Iya, memang benar. Kesalahan yang Kalau ditolerir. kita bilang dalam bahasa Indonesia, kan kalau dalam bahasa Inggris itu level of significance. Iya. Makanya ketika di bahasa Indonesia kan tingkat kepercayaan. Nah itu alfa. Bahasa Inggrisnya level of significance. Jadi kalau misalnya mau membahasakan 5% D itu biasanya kalau dalam buku-buku textbook bahasa Inggris bisa precision 5% ya. Atau di bahasa Indonesia kan di buku-buku teks bahasa Indonesia kesalahan yang bisa ditolerir itu D, presisi D. Kalau misal Bu, bacanya misal tingkat kepercayaan 99%, 1% itu kita misal kita bacanya dari POV 1% itu bacanya 1% itu apa Bu? Tingkat kepercayaan 99% Iya. itu berarti alfanya 1%. Ya, itu Tingkat baca. kepercayaan 99% itu maksudnya 1 min alfa itu 99%. Tapi kenapa ya alfanya beda? Karena kan logikanya nggak mungkin penelitian yang mau kita harapkan 99% salah gitu. Kan pasti yang salah 1%. Jadi kalau ada soal bilangnya tingkat kepercayaan 99%, itu maksudnya alfa 1%. Berarti kalau yang di sini Bu kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 5% itu D. Kita punya alfa Bu, makanya biasanya belajar Bu. alfa. Iya. Sampai Kayak perkiraan Sambil oh iya. alfa itu kesalahan yang toleransi. Makanya kita bingung barusan. Berarti Memang harus belajar konsep awal ya. kebanyakan kayaknya. Ya itu mungkin diksi bahasa. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya ada alfa itu maksudnya apa itu paham ya? Iya, Alfa, Bu. Paham kan? Jadi kalau alfa itu asalnya dari tabel. Kalau D itu asalnya dari peneliti. D. Nah, itulah yang bisa masing-masing. ini kan nggak yang orang ngomong dari lama. Kamu mau pilih 5% atau 10% tuh Kayaknya ada alasannya loh. Gitu. Nggak sembarangan Kayak. tapi Jadi kalau kita bilang D 5%, D itu bisa kita dapatkan dari penelitian terdahulu gitu. Itu asalnya dari peneliti. Tapi lebih seperti itu. ada diksi lagi tingkat kesalahan. Tapi ya memang ada sih orang yang bilang Iya. tingkat kesalahan yang di alfa ya. Tapi kalau di buku textbook bahasa Inggris itu dia level of significance itu lebih Alfa. Iya, itu alfa. Konsep alfa kita paham ya itu kayak ini ketika digabungin ini kesalahan kita lari tingkat kesalahan tuh jadinya sesungguhnya Oke. apa yang 5% atau 1%? 1%. Jadi misalnya seperti ini ya. Oke. Kenapa kok Kalau alfa ke tingkat kepercayaannya. 5% itu ini tabel Z. Iya. Ini tabel Z 1,96. Tabel Z itu kan bisa ada di kanan bisa ada di kiri ya. Ini 1,9. Ini 1,9. Terus 6-nya di sini. Kita turun, nah ini 0,025. 1,96. Pada posisi kanan sama kiri tutil 1,96. Jadi 1,96 itu tutil. Posisi tutil.
kirim itu wajar Cuman ya? ketika kita pakai rumus besar sampel itu Waktu hampir udah semuanya minta tabel. itu akan selalu pakai detail. Hampir. Tapi pada waktu di tabel tadi di rumus itu selalu bilangnya Z alfa per 2. Bukan kemudian kalau alfanya 5% berarti Anda masukkan 0,025 terus di sini ya saja nih ya kode wae sih. Cuman ya begitu lah. Kalau tahu jenis tabelnya Bu, tiba-tiba masukin misalnya di 0, kita punyanya tabelnya yang bantel, terus saya masukin yang tutel kan jadinya beda Bu. Jadi maksudnya tetap harus tahu tabel bantel sama tutelnya kan Bu. Tabel bantel sama tutel itu Kan beda. kalau di Z sama, cuman kita ya kita sendiri yang harus membagi dua gitu. Kalau di tabel standar. Soalnya kan aku kira 1,9 Yang beda itu antara bantel tutel 0,5. itu dites, CT. Itu kan 0,5, apa enggak? Iya Bu. Berarti kita bisa mendapatkan aja tuh dari situ doang 5% nya itu nggak? Z99. Ini kan D. Kita ada penelitian alfa 5% dan itu doang infonya. Kepercayaannya nggak ada. Ya itu apa? 5% itu tingkat kepercayaan berarti 99. D-nya yang mana? Oh, kalau kasus ini Contohnya kayak harus apa sih? diketahui. Maksudnya contoh ininya atau mungkin ada baca di sini misalnya salah satu soal aja, terus dari soal tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia gitu ya. Misalnya di sini. Nah, ini kalau kayak gini kalimatnya with 95% confidence itu berarti apa? Kepercayaan. Iya. Kepercayaannya 99. Kalau misalnya assuming a simple random sample how many children must be studied if the resulting estimate to fall with 10 percentage point. Ini berarti 10 ini apa? Oke. Salah nih. Kalau ini 10%. P-nya. Nah, itu. D-nya kan nggak ketahui di Iya, sini. iya. iya, Kamu iya. tanya. D-nya nggak ada di sini D-nya. kalau kita tahu Karena kan dia mengestimasi mengestimasi proporsinya kurang dari 10% gitu ya. Fall within 10%. Jadi ini P-nya, ini alfanya. Cuman D-nya nggak ada di sini. Nggak diketahui D. kalau begitu gimana? Kalau begitu gimana? Dia Ini kita kalau misalnya membaca itu harus membaca dari atas ya. Iya. Jangan selalu di bawah itu bisa menyesatkan. Ini misalnya 1,96 Itu D-nya 0,1. 0,25 Iya itu. Kan per D pangkat 2. 0,25. Ini mestinya udah dari atas ini. Ini loh 0,25 ini. Iya. Ya. Ini mestinya udah diketahui dari atas ini. Jadi harus dibaca dulu. Tapi Ini tiba-tiba di sini 0,25. Tapi itu per D kuadrat Bu. Di atas. 0,1. Oh iya. Iya. Oh iya. Berarti ini bikin 10% points ini berarti ini D ya. 0,25 ini P berarti. P total. Berarti harus Kan ya ada 0,5 0,25 ini. 0,5 kali 0,5. 0,5 kali 0,25. Iya, 5. Ya ini harus dibaca dari atas ya. Nggak boleh kepotong di bawah ya. Dapat dari mana? Dia soal tahunya dari mana? Ya mungkin untuk seperti ini Kayaknya the kalau misalnya precision. nggak diketahui the dianggap precision sama itu D. deh. Pernah tahu nggak sih? The Dianggap quantity sama-sama. of Z ini di sini ada kata-kata the quantity D is the precision. Presisi itu D. Level of significance, level of confidence itu alpha. Power itu beta. Gimana kita dapat? P-nya 0,1. Kamu tanya 0,25 nya atau 0,5 nya? 0,25 dapat dari mana? Dari
P-nya 0,5. Kalau misalnya yang ini 0,5 kali 0,5 kan? 1 min 0,5. Tapi aku ditanya 0,5 itu kan dari mana? Di soal nggak ada, tapi di atas ada. Ini berarti apa? Confidence interval. Alfa ya. Iya. Kemudian nutrien lengkap between 25 sampai 35% ini berarti apa? P1 main P2. Iya. Oke, ini bisa saya kasih filenya. Harus baca dulu kayaknya. Kalau setahu kalau proporsi itu kalau nggak diketahui, aku ingat Bu Yogi kemarin jenis kelamin nama laki-laki kalau nggak ada proporsinya dianggap setengah-setengah. Gak tahu kalau di ini ya kan belum baca.